Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat isya, salat tarawih dan salat witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah salat isya, tarawih dan witir. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita juga bersyukur, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan puasa kita yang keempat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tetap diberi kekuatan lahir dan batin, sehat walafiat, bisa menyelesaikan ibadah puasa kita sampai dengan sempurna di akhir Ramadan nanti, dan kita nanti akan bersama-sama merayakan Idul Fitri sebagai tanda kemenangan di dalam mengendalikan nafsu kita selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini. Jamaah salat isya, salat tarawih dan salat witir yang dirahmati Allah, oleh panitia saya diberi judul ceramah puasa dapat memperkokoh penguasaan atau pengendalian diri. Kata diri itu kalau kita cari padanannya dalam bahasa Arab adalah an-nafas, yang sering dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai nafsu. Sebenarnya pengertian nafsu dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Arabnya lebih merupakan padanan dari kata syahwat. Syahwat itu artinya dalam bahasa Indonesianya keinginan, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat Al-Imran, maksud saya ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'am wal harth. Manusia itu memang dari sononya sudah dihiasi sedemikian rupa dengan cinta terhadap syahwat, terhadap minan nisa, punya keinginan terhadap wanita, wal banin, terhadap anak-anak, wal qanatiril muqantarati, terhadap perhiasan, minadh dhahabi wal fiddati, yang berupa emas dan perak, wal khayl musawwamati, dan kuda tunggangan. Nah, kuda tunggangan ini kalau konteksnya zaman dulu ya kuda betulan. Kalau sekarang kuda tunggangan itu ya mobil, bahkan sekarang orang sudah punya kapal pesiar pribadi, punya jet pribadi. Itu al-khayl musawwamah wal an'ami wal harth. Demikian pula punya binatang ternak, punya kebun,
Kebun sekarang ya termasuk pabrik-pabrik itu. Nah, semua manusia itu diciptakan memang dari sononya punya syahwat terhadap itu semua. Kalau manusia kok tidak punya syahwat terhadap wanita, ya malah bukan manusia namanya. Manusia kok tidak punya syahwat terhadap harta, bukan manusia itu. Setidak-tidaknya bukan manusia yang normal. Nah, lalu hampir mirip dengan kata-kata syahwat itu ada di dalam bahasa Arab, yaitu kata hawa. Hawa ini artinya secara kebahasaan juga keinginan, tapi artinya tidak hanya keinginan. Hawa itu juga bisa berarti saqata min uluwin, jatuh dari tempat yang tinggi, itu juga hawa. Nah, dalam bahasa Indonesia seringkali antara hawa dengan nafsu ini malah dicampur menjadi hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu sebenarnya kalau mau artinya secara terlek ya keinginan diri atau keinginan jiwa. Nah, hawa itu berarti keinginan yang nafsu itu justru harus penahan terhadap hawa itu harusnya. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nazi'at, fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Tuhannya dan bisa menahan diri, ya. Jadi menahan, naha itu menahan, an-nafs itu diri, hawa itu dari keinginan-keinginan. Nah, orang yang bisa menahan diri dari keinginan-keinginan itulah besok tempatnya fa'innal jannata hiyal ma'wa, tempatnya di surga. Tetapi kalau orang itu tidak bisa menahan diri, tidak bisa menahan hawa, tidak menahan diri dari hawa, maksud saya tepatnya itu ya, menahan diri dari hawa, dari keinginan, ya, maka tepat arti kata hawa itu orang bisa jatuh dari ketinggian kepada kerendahan. Makanya dalam kitab Nashihul Ibad itu di sana ada ungkapan yang menyatakan inna syahwata yusayyirul muluka abidan. Yang namanya syahwat itu bisa menjadikan seorang raja menjadi budak. Nah, raja dan budak di sini jangan dimaknai secara selalu dalam pengertian letterlek. Tapi raja itu simbol kehormatan dan budak itu simbol kerendahan. Nah, orang yang memperturunkan syahwat, memperturunkan keinginan, memperturunkan hawa, dan dirinya tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya itu, maka ya akan jatuh dari tempat yang tinggi ke dalam tempat yang rendah. Saya kira kita sudah kenyang ya melihat kasus bagaimana orang yang terhormat, bahkan sangat-sangat terhormat, tapi ketika sudah tidak mampu mengendalikan dirinya akan menjadi sangat rendah, sangat hina. Coba bayangkan misalnya ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu terhormatnya kayak apa? Wong wakilnya rakyat se-Indonesia itu ketuanya. Tapi begitu tidak bisa mengendalikan syahwatnya, lalu kemudian korupsi, dan konangan. Korupsi dan konangan berapa wajan jadi? Korupsi dan konangan, dan diproses kemudian masuklah penjara. Wah, itu hina sekali. Semuanya malu, dia sendiri malu, keluarganya malu, anak istrinya malu, bahkan
Mungkin tetangganya ya ikut malu, lembaga DPR-nya ikut malu. Semuanya malu karena terhinakan oleh ketidakmampuan menahan dari syahwat tadi. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah sholat isya, tarawih, dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa, ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada kita selama sebulan penuh di dalam 12 bulan itu, yakni di bulan Ramadan, itu Masya Allah didesain oleh Allah sedemikian rupa untuk melatih diri kita di dalam kemampuan mengendalikan diri tadi, di dalam menguasai diri kita agar supaya tidak memperturutkan hawa nafsu. Jadi yang namanya hawa itu dan syahwat itu bukan kok tidak boleh, boleh. Makan, minum, itu kan syahwat, itu kan hawa, keinginan. Boleh, boleh. Tapi yang tidak boleh ketika berlebihan. Ya. Batasnya adalah agama, batasnya adalah syariat. Hal-hal yang dilarang terkait dengan makan minum itu berarti berlebihan. Demikian pula terhadap wanita, syahwat boleh. Tapi harus dinikah. Kalau sudah dinikah, mbok arep diapake wis sakarepmu, wong itu sudah hakmu. Tapi kalau bukan dinikah, lho apa meneh kok sampai katakanlah berhubungan intim, wong baru melihat dengan syahwat aja itu sudah tidak boleh kok, dilarang kok. Sudah melampaui batas kok. Jadi persoalannya bukan persoalan tidak boleh kita memiliki syahwat. Yang tidak boleh itu adalah memperturutkan syahwat atau melampiaskan syahwat sak maunya sendiri. Itu yang tidak boleh. Nah, puasa itu merupakan media latihan yang luar biasa di dalam melatih diri kita ini untuk mengendalikan nafsu kita itu, mengendalikan syahwat kita, mengendalikan hawa kita itu. Sebagaimana kita tahu, rukun puasa itu ada dua, niat. Yang kedua adalah menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual dari mulai imsak sampai dengan maghrib. Loh, yang namanya makan minum itu kan harusnya boleh. Apalagi kalau itu memang nasi-nasi kita sendiri, air-air kita sendiri. Boleh. Berhubungan seksual juga boleh kalau itu istri kita sendiri. Tapi selama puasa tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kurang 1 menit sekalipun tidak boleh. Kalau memang belum waktunya tidak boleh. Waktunya maghrib kok jam 5.30 berapa mas? 5.34 apa 5 berapa ya? Jam 5.30 halah kurang 4 menit we kok. Iki wis ora apa-apa. Ndak boleh. Ya. Harus ditahan betul. Apa meneh kok isa esuk, ya. Apa meneh kok lagi awan, wah ya tambah ora meneh. Kurang sedikit sekalipun ndak boleh gitu. Itulah sekali lagi kita diminta untuk menahan diri, tidak makan, tidak minum. Dalam artian itu berarti kita menahan diri melampiaskan syahwat perut kita dan syahwat yang sedikit di bawah perut. Bahkan tidak hanya itu, puasa yang dituntut oleh Nabi kita Muhammad SAW itu juga sesungguhnya kita dituntunkan untuk tidak hanya menahan diri, tidak makan, tidak minum, tetapi lebih dari itu adalah menahan diri untuk tidak melaksanakan perbuatan dosa terkait dengan anggota badan kita, pikiran kita, bahkan hati kita. Mata kita harus kita jaga, telinga kita harus kita jaga,
lisan kita harus kita jaga. Dan itu sekali lagi, alhamdulillah dengan bulan Ramadan itu kalau memang kita betul-betul berpuasa dengan baik, juga akan ikut terjaga. Kita dengan sendirinya, kalau misalnya bulan puasa itu ya mata kita ini ya otomatis kita tundukkan. Kalau melihat yang tidak seharus dilihat ya langsung dingklok, langsung merem kalau perlu. Kalau di hari-hari yang lain itu kita dengar orang ngerumpi itu nikmat saja, bahkan kita terlibat. Tapi kalau puasa kita puasa enggak jadi. Ya. Karena memang harus ditahan itu. Ya. Itulah sebabnya kenapa Nabi kita Muhammad SAW sampai menyatakan as-shaumu junnatun. Puasa itu memang perisai, tameng. Ya. Kemudian Nabi menyatakan fa idza shama ahadukum fala yarfuth wala yajhal. Oleh karena itu kalau kamu sedang puasa jangan berbuat rafaf, jangan berbuat keji dan jangan berbuat jahil. Jahil itu dulu sudah pernah saya sampaikan di forum di sini. Memang jahil itu dalam bahasa Arabnya merupakan lawan kata ilmun. Ilmun itu pandai, jahil berarti bodoh. Tetapi jahil tidak hanya merupakan lawan kata dari ilmun, jahil itu juga lawan kata dari hilmun. Hilm itu sifat yang aris, santun, tidak mudah marah. Nah kalau kita berarti dilarang untuk berbuat jahil itu lawannya jangan berangasan, jangan cepat marah. Makanya kenapa orang zaman jahiliyah dulu ketika belum diutus Nabi kita Muhammad SAW disebut dengan zaman jahiliyah itu tidak semata-mata karena zaman itu orang-orang bodoh, tapi zaman itu orang-orang itu berangasan, mudah sekali marah, tersinggung sedikit, ngamuk, lalu perang antar suku. Itu dulu. Nah kita itu dengan puasa jangan seperti itu. Makanya Nabi mengatakan, itulah sebabnya kalau misalnya ada orang mengajak kamu bertengkar, mengajak orang kamu dimaki-maki sekalipun, katakan ini shaimun, aku sedang berpuasa. Artinya apa? Jangan dilayani. Itu kan kita diajarkan luar biasa untuk menahan diri kita sampai dikata-katai sekalipun, sampai diajak bertengkar sekalipun, jangan dilayani. Ya, tahan dirimu, ya, biarin saja. Katakan inni shaimun, aku sedang berpuasa. Nah, jamaah tarawih yang berbahagia rahimakumullah, mudah-mudahan puasa yang kita jalankan setiap tahun dari waktu ke waktu ini semakin memperkokoh daya tahan diri kita dari syahwat tadi, dari hawa tadi, dari keinginan-keinginan tadi. Nah, dengan kemampuan menahan diri itu mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nazi'at tadi, ya. Wa amma man khafa wa nahan nafsa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang takut dengan makom Tuhannya, dengan kedudukan Tuhannya, dan bisa menahan dirinya dari hawa, dari keinginan-keinginan yang tentu saja tidak diperturutkan, tidak dilampiaskan. Nah, orang yang seperti itu sekali lagi akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Mudah-mudahan kita semua masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.